Halo semuanya, selamat datang di channel Zainal Wahyu. Jadi hari ini gue mau review buku yang berjudul Blink yang ditulis oleh Malcolm Gladwell. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana kita membuat suatu keputusan dengan cepat dan juga dengan sigap dengan yang namanya intuisi. Banyak yang mengira bahwa intuisi ini adalah tanpa argumentasi ya. Jadi decision making atau pembuat keputusan dengan hanya subjektif. Artinya tanpa argumentasi yang objektif dan juga teoritis ya. Jadi tanpa landasan yang jelas. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa yang pertama, berpikir secara intuitif itu adalah baik untuk mengambil suatu keputusan. Jadi di sini di buku ini diceritakan dulu ada patung Chorus yang dibangun atau dipahat di tahun 1983. Nah, patung Chorus ini dibeli oleh museum yang namanya Paul Getty. Nah, Paul Getty membuat atau membeli patung yang bernama patung Chorus itu pada tahun 83 untuk dijadikan pameran atau dijadikan ditaruh di depannya si museum itu ya. Jadi ini sebagai patung paling resmi atau paling inti di museum tersebut. Nah, lalu ada seseorang lewat. Pas lagi seseorang lewat museum tersebut, ketika melihat patung Chorus tersebut, itu dia langsung secara intuisi bilang, wah, ini kayaknya patung palsu atau KW atau bahasa yang lainnya ya. Pokoknya ini adalah patung tidak asli. Setelah itu beberapa tahun selanjutnya ada salah satu sejarawan seniman sejarawan ya, yang meriset bagaimana ataupun keaslian dari si patung ini, patung Chorus yang ada di Getty ini. Nah, Paul Getty Museum itu membiarkan atau mengizinkan untuk si seniman ini atau sejarawan seniman ini meriset apakah patung ini asli atau tidak. Dan singkat kata bahwa menurut sejarawan seniman tersebut, bahwa patung ini atau patung Chorus ini adalah patung yang palsu. Padahal penjual atau si seller dari patung ini pernah bilang waktu transaksi itu. Jadi bahwa patung Chorus ini lahir di zaman Yunani kuno. Nah, padahal menurut salah satu seniman sejarawan tadi, bahwa patung Chorus itu adalah patung yang dipahat dengan metode-metode baru dan juga dipahat dengan adonan-adonan atau dengan bahan-bahan yang terkini atau baru. Jadi tidak sama sekali dengan yang dibicarakan oleh si seller tadi. Intuitif itu adalah bagaimana seseorang melihat suatu objek dan langsung menciptakan keputusan terhadap objek tersebut. Nah, artinya intuitif ini bisa dilatih dan juga bisa didapatkan dari informasi dan pengalaman. Jadi tidak semerta-merta ya bahwa intuitif ini tidak argumentatif. Banyak yang bilang kan bahwa berpikir secara intuitif itu tidak hanya pada subjektivitas gitu ya. Bagaimana gue menilai suatu hal. Tapi kan yang namanya intuitif juga bisa dilatih dan juga bisa didapatkan melalui informasi dan pengalaman. Sebagai contoh selanjutnya ya, mungkin pemain bola ya. Pemain bola itu tanpa pengalaman dan tanpa berlatih itu tidak akan punya intuisi untuk mengoper, untuk memberikan umpan lambung, untuk memberikan terobosan dan yang lainnya. Oke, cara berpikir yang kedua menurut Gladwell dalam buku Blink adalah thin slicing. Apa itu thin slicing? Thin slicing adalah kemampuan alam bawah sadar manusia untuk menilai sesuatu hal ataupun objek dengan informasi dan pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan atau dia miliki. Nah, sebagai contoh, di buku ini dijelaskan waktu itu John Gottman ya tulisannya. John Gottman itu adalah salah satu ahli psikolog di Amerika. Dia punya teori namanya SPAF, yaitu Specific Affect. Nah, jadi SPAF atau Specific Affect ini adalah bagaimana Gottman itu menilai suatu hubungan perkawinan atau pernikahan satu pasangan dengan hanya suatu video 1-5 menit. Nah, dalam video tersebut, Gottman dengan teorinya itu bisa menyimpulkan atau bisa menilai bahwa pasangan tersebut itu bisa menikah 15 tahun ke depan ataupun tidak. Nah, someday
Gladwell ketika bertemu dengan Gottman itu taruhan nih. Ada beberapa video kan ya. Ada beberapa video, Atlas adalah beberapa pasangan-pasangan yang waktu itu konsultasi dengan si Gottman. Apakah mereka bisa berhubungan atau memiliki hubungan lebih kontinu lagi atau sustain lagi. Nah, Gladwell dikasih taruhan video mana atau pasangan mana yang kiranya lanjut 15 tahun ke depan. Nah, dari 15 video hanya 5 pasangan yang terpilih atau yang benar dipilih oleh Gladwell. Makanya Gladwell di sini mengiyakan bahwa Gottman adalah seorang ahli psikolog dengan teori thin slicing tadi. Oke, cara berpikir yang ketiga adalah kita harus mengetahui bahwa hasil riset atau hasil survei itu tidak selalu akurat ataupun tidak selalu valid. Oke, dalam buku ini diceritakan sebagai contoh, waktu itu Pepsi membuat suatu riset dengan Coca-Cola dengan memberikan gratis atau free Coca-Cola dan Pepsi dengan syarat meminumnya dengan mata tertutup atau ditutup matanya. Guna mensurvei apakah si customer ini menilai mana yang lebih enak atau mana yang lebih baik rasanya menurut si customer ini. Nah, singkat kata, itu Pepsi menang di riset tersebut bahwa banyak customer yang bilang Pepsi lebih enak ketika diminum dengan merem itu. Dan selanjutnya si pihak Coca-Cola ini kan evaluasi secara company, secara perusahaan, apa yang salah, ataukah kita harus merubah suatu hal ataupun kita harus menginovasikan suatu hal. Singkat kata, Coca-Cola bikin satu produk baru, kalau nggak salah Cost New itu ya namanya. Nah, produk ini singkat kata juga itu tidak disukai oleh customer-customernya. Oke, setelah itu Coca-Cola memberikan kesimpulan tersendiri bahwa ya mereka sudah memberikan produk yang terbaik dan juga bahwa riset tersebut itu tidak selalu akurat kan ya, tidak selalu valid. Makanya Coca-Cola juga memberikan kesimpulan bahwa produk mereka itu bagus dan perilaku konsumen mereka juga bagus. Konsumen atau customer juga menyukai Coca-Cola dengan karena salah satunya selain dengan rasa dan juga dengan botolnya, packagingnya, looks-nya, dan yang lainnya. Jadi, tidak semerta-merta bahwa hasil survei itu selalu akurat. Itu adalah cara berpikir yang ketiga menurut Gladwell dalam buku Blink ini. Jadi, kesimpulannya bahwa kita bisa saja membuat suatu keputusan dengan cepat, dengan intuisi, dengan yang namanya tadi thin slicing, dan juga kita tidak menyimpulkan bahwa suatu survei atau suatu riset itu langsung akurat. Dan kesimpulan yang terakhir adalah kualitas berintuisi kita itu bisa kita dapatkan atau bisa kita miliki itu dengan yang namanya pengalaman dan latihan ya. Dengan pengalaman dan latihan kita akan memiliki intuitif yang lebih akurat sehingga kita mampu membuat keputusan yang objektif sesuai dengan intuisi kita. Oke, itu aja hasil dari review buku kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.